Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, 11 IPA 1 yang beranggotakan Agnes Dwi, Andreas Pasca, Muhammad Nabil Syadid, Nabi Falgifari, Rizky Syifa, dan Syahla Nursitah akan menjelaskan tentang Perang Aceh melawan bangsa Belanda. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Ada dua faktor utama yang menjadi latar belakang Perang Aceh. Yang pertama yaitu ambisi Belanda untuk menguasai Aceh, dan yang kedua, Aceh menolak campur tangan bangsa Belanda terhadap wilayah Aceh. Dulu, Aceh adalah salah satu pusat perdagangan yang strategis karena daerahnya yang luas dan hasil perdagangan yang penting, seperti lada, cengkeh, dan lain-lain. Lalu, pada tanggal 17 Februari tahun 1824, Inggris dan Belanda menyepakati pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Melayu yang dikenal dengan Traktat Sumatera. Isinya menyatakan bahwa Inggris memberikan izin pada Belanda untuk menguasai Aceh namun tidak dapat mengganggu kemerdekaan Aceh. Pada awalnya, bangsa Belanda merasakan kendala dengan adanya Traktat Sumatera. Namun, secara geografis, politis Belanda diuntungkan karena kekuatan bangsa Inggris sudah tidak lagi menjadi kendala. Namun, karena ambisi untuk menaklukkan Aceh tinggi, terjadilah politik ekspansi Belanda, di mana pada praktiknya bangsa Belanda tetap melakukan serangan pada wilayah Aceh yang jauh dari ibu kota. Di sisi lain, orang asli Aceh dan para sultan ingin mempertahankan kedaulatan Aceh. Sultan Aceh pun semakin waspada dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun, kekhawatiran Aceh pun semakin meningkat saat penandatanganan Traktat Sumatera oleh bangsa Inggris dan bangsa Belanda tahun 1871. Nama saya Agnes Dwi Pertiwi dari 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang proses Perang Aceh 1 dan 2. Perang Aceh yang pertama. Agresi tentara Belanda terjadi pada tanggal 5 April 1873. Dengan memperhatikan hasil laporan spionase Belanda yang mengatakan bahwa Aceh dalam keadaan lemah secara politik dan ekonomi, membuat para pemimpin Belanda termasuk Koller optimis bahwa Aceh segera dapat ditentukan. Oleh karena itu, serangan-serangan tentara Belanda terus diintensifkan. Perang Aceh yang pertama dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yang dipimpin oleh Koller. Koller dengan 3.000 serdadunya dapat dipatahkan, di mana Koller sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. Perang berkecamuk di mana-mana. Yang paling besar saat pasukan Aceh di bawah pimpinan Teku Imam Bata melawan tentara Belanda di bawah pimpinan Koller untuk merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan. Ada di Pekan Aceh, Lampuk, Ampuuk, Pekan Bada, sampai Lambada, Kluang Raya. Beberapa ribu orang juga berdatangan dari Tenom, Pidi, Sangan, dan beberapa wilayah lain. Dalam pertempuran merebutkan Masjid Raya Baitur Rahman ini, pasukan Aceh berhasil membunuh Koller di bawah pohon dekat masjid tersebut. Pohon ini kemudian dinamakan Koharbu. Terbunuhnya Koller menyebabkan pasukan Belanda ditarik mundur ke pantai. Dengan demikian, gagallah serangan tentara Belanda yang pertama. Ini membuktikan bahwa tidak mudah untuk menundukkan Aceh, karena kekuatan para pejuang Aceh tidak semata-mata terletak pada kekuatan pasukannya, tetapi juga karena hakikat kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan sosial budaya yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Doktrin para pejuang Aceh dalam melawan Belanda hanya ada dua pilihan, yaitu syahid atau menang. Dalam hal ini, nilai-nilai agama senantiasa menjadi potensi yang sangat menentukan untuk menggerakkan perlawanan terhadap penjajahan asing. Oleh karena itu, Perang Aceh berlangsung begitu lama. Perang Aceh yang kedua. Setelah melipat gandakan kekuatannya, pada tanggal 9 Desember 1873, Belanda melakukan agresi atau serangan yang kedua. Serangan ini dipimpin oleh J. van Swieten. Pertempuran sengit terjadi di istana dan juga terjadi di Masjid Baitur Rahman. Para pejuang Aceh harus mempertahankan masjid dari serangan Belanda yang bertubi-tubi. Masjid terus dihujani peluru dan kemudian pada tanggal 6 Januari 1874, masjid itu dibakar. Para pejuang dan ulama kemudian meninggalkan masjid. Tentara Belanda kemudian menuju istana. Pada tanggal 15 Januari 1874, Belanda dapat menduduki istana setelah istana dikosongkan. Karena Sultan Mahmud Syah II bersama para pejuang yang lain meninggalkan istana menuju Leung Bata dan diteruskan ke Pagar Air. Tetapi pada tanggal 28 Januari 1874, Sultan meninggal karena wabah kolera.
Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada 31 Januari 1874, Jenderal Van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Ketika Sultan Mahmud Shah wafat, digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud Shah yang dinobatkan sebagai Sultan di Masjid Indrapuri. Tetapi, karena masih di bawah umur, maka diangkatlah Tuanku Hashim Bantamuda sebagai wali atau pemangku Sultan sampai tahun 1884. Perang pertama dan kedua ini adalah perang total dan frontal, di mana pemerintah masih berjalan mapan, meskipun ibu kota negara berpindah-pindah ke Maladalam, Indrapuri, dan tempat-tempat lain. Pertempuran dengan Belanda semakin meluas ke daerah hulu. Sementara itu, tugas Van Swieten di Aceh dipandang cukup. Ia digantikan oleh Jenderal Perl. Sebelum Swieten meninggalkan Aceh, dia mengatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda akan segera membangun kembali Masjid Raya yang telah dibakar. Tentu saja hal ini dalam rangka menarik simpati rakyat Aceh. Semangat juang semakin meningkat seiring pulangnya Habib Abdurrahman dari Turki pada tahun 1877. Tokoh ini kemudian menggalang kekuatan bersama Teuku Cikditiro. Pasukannya terus melakukan serangan-serangan ke pos-pos Belanda. Kemudian Belanda menambahkan kekuatannya sehingga dapat mengalahkan serangan-serangan yang dilakukan pasukan Habib Abdurrahman dan Cikditiro. Di bawah pimpinan Van der Heijden, Belanda berhasil mendesak pasukan Habib Abdurrahman. Bahkan, Habib Abdurrahman akhirnya menyerah kepada Belanda. Sementara Cikditiro mundur ke arah Sigli untuk melanjutkan perlawanan. Belanda berhasil menguasai beberapa daerah seperti Senale, Ansemberg. Nama saya Andres Pascal Silahi, saya dari 11 IPA 1 ingin menjelaskan tentang proses Perang Aceh bagian yang kedua. Di sini akan membahas yang pertama tentang Perang Ketiga Aceh, yang kedua Perang Keempat Aceh, dan faktor-faktor penyebab kalahnya Aceh. Perang Aceh yang ketiga atau periode tahunnya 1881 hingga 1896. Perang dilakukan secara gerilya baik dari pihak Aceh maupun dari pihak Belanda. Pada tahun 1881, tepatnya pada bulan Mei, pasukan Aceh yang dipimpin Muhammad Saman atau lebih dikenal dengan Teuku Cikditiro berhasil merebut beberapa benteng Belanda. Pada tahun ini resmi dimulai Perang Aceh periode yang ketiga. Pada tahun 1883, Teuku Umar melancarkan strategi jitunya yaitu berpura-pura bergabung dan memihak kepada Belanda. Pada satu tahun setelahnya, yaitu tahun 1884, terjadi insiden kapal Nikero. Kapal Nikero adalah kapal perang milik Inggris yang berhasil ditahan oleh Raja Tenom atau dari kerajaan Aceh setempat. Kerajaan Aceh ini meminta tebusan atas kapal Nikero sebesar $10.000. Karena Inggris tidak berani menyerang kerajaan Aceh atau kerajaan Tenom, Inggris meminta bantuan kepada Belanda untuk menyelesaikan permasalahannya. Tetapi Belanda mengirim Teuku Umar pada tahun 1884 dan dalam proses di tengah perjalanan, Teuku Umar melakukan pengkhianatan ini. Pengkhianatan ini adalah pengkhianatan pertama Teuku Umar kepada Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1886, seorang pelaut berkebangsaan Denmark bernama Hansen berusaha menangkap Teuku Umar, tapi rencana ini diketahui oleh Teuku Umar dan para pasukannya sehingga Teuku Umar berhasil membunuh Hansen pada saat pertemuan. Perang Ketiga Aceh masih periodenya 1800 sampai 1881 hingga 1896. Pada tahun 1891, Teuku Cikditiro dan Panglima Polim yang ke-8 tewas di tangan Belanda, tetapi perlawanan rakyat Aceh semakin menggila dan sempat membuat Belanda kewalahan. Untuk itu, Belanda mengirim Snok Hurgrond untuk mencari tahu kelemahan Aceh. Snok Hurgrond sendiri adalah seorang ahli Islam yang dikirim oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menyusup ke dalam masyarakat Aceh untuk memperoleh informasi dan mencari titik lemah dari pasukan Aceh, sehingga Belanda bisa
memenangkan pertempuran di Aceh. Pada tanggal 30 September 1893, Teku Umar dan pasukannya kembali menyerahkan diri kepada Belanda. Hal ini sempat membuat Belanda senang dan memberi gelar kepada Teku Umar, yaitu Teku Johan Pahlawan. Pada tanggal 30 Maret 1896, setelah merasa mendapat amunisi yang cukup untuk berperang, Teku Umar kembali mengkhianati Belanda. Pengkhianatan Teku Umar ini adalah pengkhianatan yang disebut pengkhianatan yang kedua. Yang kedua, Perang Aceh keempat, yaitu periode 1896 sampai 1910. Pada tahun 1897, Belanda berhasil menguasai wilayah Seuliman. Pada tahun ini, para pejuang Aceh melakukan rapat. Teku Umar dan pejuang lainnya menyatakan sumpah setianya pada Sultan Aceh pada tahun 1898. Pada tahun 1899, Van Hertz diangkat sebagai gubernur militer untuk menangani Perang Aceh. Dan pada tahun 1899 sampai 1910, periode ini dikenal dengan masa 10 tahun berdarah. Pada tahun ini, Teku Umar ingin menyerang daerah Melaboh, tapi rencananya diketahui oleh Belanda yang memiliki mata-mata di pasukan Aceh di bawah pimpinan Van Hertz. Teku Umar mampu ditaklukkan dan tewas. Setelah kematian Teku Umar, Cut Nyakdin sebagai istrinya mengganti posisinya dan memimpin pasukan. Perang Aceh yang keempat, masih pada Perang Aceh yang keempat, yaitu periode 1896 hingga 1910. Pada tanggal 10 Januari 1903, Sultan Muhammad Daud Syah, yaitu yang memimpin Kesultanan Aceh, menyerah kepada Belanda karena keluarganya ditawan oleh Belanda. Tanggal 6 September, Panglima Polim juga menyerah. Dengan begitu Kesultanan Aceh berakhir. 8 Februari 1904, Belanda kembali memulai operasi militer untuk mengakhiri Perang Aceh secara menyeluruh. Pada tanggal ini juga terjadi pembantaian oleh Belanda di wilayah Kutareh. Sebanyak kurang lebih 2.000 orang gugur, dan sebagian besar adalah perempuan. Pada tahun ini, Cut Nyakdin berhasil ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Meskipun Kesultanan Aceh dan pejuang-pejuang gigih lainnya telah tewas, nyatanya semangat jihad Aceh terus terjadi. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai perlawanan terhadap Belanda dalam skala kecil di sekitar wilayah Aceh yang berakhir pada tahun 1942 atau sejak kedatangan Jepang dan menyingkirkan Belanda. Faktor-faktor penyebab kekalahan Aceh terhadap Belanda. Yang pertama, Belanda lebih unggul dalam hal persenjataan. Belanda juga memiliki pasukan Malsose atau pasukan yang dilatih khusus yang terdiri dari gabungan pasukan Belanda dan beberapa dari wilayah Jawa ataupun Maluku. Pasukan ini yang mampu mematahkan serangan gerilyawan Aceh. Yang kedua, faktor yang penyebab kekalahan Aceh terhadap Belanda adalah turunnya semangat jihad rakyat Aceh dan kurang cakapnya pemimpin Aceh dalam memimpin Aceh. Hal ini terjadi karena perselisihan antara para pemimpin Aceh. Yang ketiga, Aceh tidak mendapatkan bantuan dari Turki Utsmani. Dan yang keempat, faktor yang paling utama penyebab kekalahan Aceh adalah siasat Snoep-Hurgrons yang sangat licik dan menyesatkan. Adapun siasat Snoep-Hurgrons adalah yang pertama pemisahan ibadah dan ritual agama, yang kedua pemberian gelar haji untuk mengontrol pemberontakan rakyat Aceh terhadap Belanda, yang ketiga membangun kader-kader lokal berjiwa pendidikan Belanda, yang keempat merusak peran ulama dalam masyarakat, yang kelima strategi reconquista atau semangat penaklukan, yang keenam mengutamakan hukum adat di atas syariat. Ini adalah kutipan dari salah satu buku yang menulis tentang perjuangan rakyat Aceh.
Dari semua pemimpin peperangan kita yang pernah bertempur di setiap kepulauan kita ini, kita mendengar bahwa tidak ada satu bangsa yang begitu gagah dan berani dan fanatik dalam peperangan kecuali bangsa Aceh. Wanita-wanitanya pun mempunyai keberanian dan kerelaan berkorban yang jauh melebihi wanita-wanita lain. Sekian dari saya, terima kasih. Strategi Perang Aceh oleh Pribumi. Dalam perang melawan Belanda, para pahlawan dan rakyat Aceh sangat minim senjata. Maka pejuang Aceh mengatur strategi yang berprestasi untuk mencari kelemahan musuh. Strategi jitu pahlawan rakyat Aceh ketika itu dapat mengalahkan senjata Belanda yang lebih canggih, melemahkan tentara penjajah dan menekan mereka sehingga tak berkutik. Pada 24 April 1877, siasat muslihat dilakukan oleh pejuang Aceh untuk merangkap dan memperdaya serdadu Belanda yang menjaga suatu pos di Molaboh yang diserang oleh 7 orang Aceh. Tiba-tiba 7 orang itu menghantam dan menyerang serdadu Belanda saat mereka lengah. Akhirnya serdadu Belanda pun tewas. Komandan dan 3 yang lain luka berat. Pejuang Aceh tersebut pergi melarikan diri dengan membawa 11 senapan dengan sejumlah peluru. Adapun strategi perang Aceh yang dilakukan oleh pahlawan. Yang pertama ada Raja Tonom dan Teuku Umar. Raja Tonom atau Teuku Imun Muda, seorang penguasa yang hebat, tokoh pejuang, pahlawan yang cukup berani, tanpa kompromi ketika mengatur strategi muslihat dalam melawan kapal Inggris Insero pada 13 Oktober 1883 yang terletak di Aceh Barat. Raja Tonom memegang posisi raja yang paling berkuasa, berjiwa besar, bersikap tangguh, memiliki komitmen politik yang tinggi dan tidak takut ketika menyita kapal dagang Inggris pada itu. Kemudian saat itu, kapal perang Inggris Pegasus menuju Tonom untuk mengadakan rundingan bagi membebaskan tawanan, tetapi tidak berhasil. Pada 4 Januari 1884, Belanda mengirimkan tentara ke Tonom untuk membebaskan tawanan yang gagal dan kemudian mendatangkan Dewan Jajahan Inggris dan Singapura dan masih gagal. Akhirnya Belanda setuju mengadakan negosiasi dengan Raja Tonom dan Raja setuju menukar para tawanan dengan tebusan 100.000 ringgit. Strategi Raja Tonom untuk menekan penjajahan asing cukup berhasil, sehingga penjajah tunduk kepada tuntutan Raja Tonom. Yang kedua ada Teuku Umar. Teuku Umar yang merupakan pejuang berani, tegas, dan berwibawa untuk menekan Belanda. Pada 1886, Teuku Umar menyergap dan menyerang kapal api Helkianten yang sedang berlabuh di Patai Digaih, Aceh Barat. Pasukan Belanda yang dikirim ke sana di bawah pimpinan Kolonel Van Tijin tidak berhasil membebaskan awak kapal yang ditawan Teuku Umar. Akhirnya tawanan ditebus oleh Belanda dengan membayar 25.000 ringgit kepada Teuku Umar. Taktik Teuku Umar dalam menyergap kapal itu cukup sukses dan berhasil dengan mendapatkan keuntungan dan kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sipa Febrian dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan tentang strategi perang Aceh dari pihak kolonial. Taktik perang gerilya Aceh ditiru oleh Van Heerst, di mana dibentuk pasukan Marechaussee yang dipimpin oleh Hans Christoffel dengan pasukan kolonel Macan yang telah mampu dan menguasai pegunungan-pegunungan, hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan Aceh. Taktik berikutnya yang dilakukan Belanda adalah dengan cara penculikan anggota keluarga gerilyawan Aceh. Misalnya, Christoffel menculik permaisuri Sultan Tengku Putro 1902. Vandermaten menawan putra Sultan Tuanku Ibrahim. Akibatnya, Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari 1902 ke Sigli dan berdamai. Vandermaten dengan diam-diam menyergap Tangsel kembali. Panglima Polim dapat meloloskan diri, tetapi sebagai gantinya ditangkap putra Panglima Polim.
Cut Porade, saudara perempuannya, dan beberapa keluarga terdekatnya. Akibatnya, Panglima Polim meletakkan senjata dan menyerah ke Loksemawe pada Desember 1903. Setelah Panglima Polim menyerah, banyak penghulu-penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polim. Taktik selanjutnya, pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh yang dilakukan di bawah pimpinan Godfried Conrad and Van Dalen yang menggantikan Van Hertz, seperti pembunuhan di Kutareh 14 Juni 1904, di mana 2.922 orang dibunuhnya, yang terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.143 perempuan. Taktik terakhir menangkap Cut Nyadin, istri Teku Umar, yang masih melakukan perlawanan secara gerilya, di mana akhirnya Cut Nyadin dapat ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Sadid Pratama, kelas FISIPA 1 absen 17, akan menjelaskan tentang akhir dari Perang Aceh. Berdasarkan pengalaman Snuhorhonya, pada tahun 1899, Belanda mengirim Jenderal Van Hertz untuk mengadakan serangan umum di Aceh Besar, Pidi, dan Samalanga. Serangan umum di Aceh itu dikenal dengan serangan sapu rata dari pasukan Marschausse atau Arsose dengan anggota pasukannya yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang sudah dilatih oleh Belanda. Pasukan inilah yang benar-benar telah mematahkan semangat juang para pejuang Aceh. Dalam serangan itu, banyak putra-putra Aceh yang gugur dan tokoh-tokoh pemimpin gerilya Aceh yang ditangkap. Sambil memberi perlawanan yang sengit, rakyat Aceh mundur ke pedalaman. Untuk menyebut ke pedalaman, Belanda mengirim pasukannya di bawah pimpinan Jenderal Van Dalen. Rakyat Aceh ternyata tidak siap dan kurang perlengkapan, sehingga laskar menjadi kocar-kacir dan terpaksa lari mengundurkan diri dari medan pertempuran gerilya. Lalu jatuhnya benteng Kutoreh pada tahun 1904 memaksa Aceh harus mendatangani perjanjian singkat yang dikeluarkan oleh Van Hertz. Isi dari perjanjian tersebut adalah: yang pertama, pengakuan kedaulatan Belanda atas daerahnya atau Aceh, ya. Yang kedua, berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan negara asing tanpa terkecuali. Dan yang ketiga adalah patuh kepada pemerintahan Belanda. Dan pada tahun 1905, Cut Nyadin berhasil ditangkap dan kemudian wafat pada tahun 1910. Kematian Cut Nyadin ini pun menjadi penanda berakhirnya Perang Aceh. Sekian dari kelompok kelima, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.